Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avanin dari kelompok 5A, yaitu unsur periodik golongan 5A. Di sini terdiri dari saya sendiri, Avanin, Andara Putri, Chelsea Elba Nureta, dan Denti Destiawati. Presentasi ini berisi tentang unsur periodik golongan 5A yang terdiri dari nitrogen, fosfor, bismut, antiman, dan arsen. Yang pertama itu fosfor. Fosfor ini tidak mudah dilarutkan dalam air. Fungsi fosfor adalah untuk pembelahan sel, pembentukan albumin, pembentukan bunga, buah, dan biji. Selain itu, fosfor juga berfungsi untuk mempercepat pematangan buah, memperkuat batang, perkembangan akar, memperbaiki kualitas tanaman. Metabolisme karbohidrat, membentuk nukleoprotein, dan menyimpan serta memindahkan energi seperti ATP. Unsur fosfor juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Di sini ada beberapa reaksi fosfor dengan beberapa unsur lain, yaitu fosfor dengan oksigen. Fosfor putih sangat reaktif sehingga jika terpapar di udara, fosfor putih akan langsung bereaksi dengan oksigen, membentuk senyawa difosfor pentaoksida. Yang kedua ada reaksi oksida fosfor dengan air. Jika fosfor pentaoksida kita reaksikan dengan air, senyawa yang dihasilkan adalah asam fosfat. Yang ketiga ada reaksi fosfor dengan gas klorin. Ketika kita mereaksikan fosfor dengan gas klorin, maka terbentuk fosfor triklorida. Nah, jika gas klorin yang digunakan berlebih, maka fosfor triklorida dapat kembali bereaksi dengan gas klorin berlebih tersebut sehingga terbentuk senyawa fosfor pentaklorida. Salah satu sifat fosfor putih yang berbahaya adalah dapat membakar kulit. 50 mg saja akan sangat fatal akibatnya jika terpapar kulit ataupun tertelan. Fosfor memiliki 4 buah alotropi, yaitu fosfor merah, kuning, dan hitam. Tapi karena yang sering muncul adalah fosfor merah dan putih, jadi di sini saya akan menunjukkan ciri-ciri tentang fosfor merah dan putih saja. Di sini ada bentuk kristal, titik didihnya, titik leburnya, massa jenisnya, kereaktifannya, sifat racunnya, dan sifat dalam gelap. Fosfor putih itu dapat bersinar dalam gelap, jadi fosfor putih itu sering digunakan dalam pembuatan baju yang glow in the dark, sepatu yang glow in the dark, terus papan yang ada di pinggir jalan, seperti papan lalu lintas. Contohnya seperti ini. Pokoknya yang ada di pinggir jalan kayak gitu, biasanya itu kalau di dalam gelap itu bisa menyala karena ada zat fosfor di dalam lembu itu, fosfor putih. Bismut. Bismut merupakan logam dengan kristal trivalen ini memiliki sifat kimia yang mirip dengan arsen dan antimoni. Dari semua jenis logam, unsur ini paling bersifat diamagnetik yang merupakan unsur kedua setelah raksa yang memiliki konduktivitas termal terendah. Senyawa bismut bebal timbal sering digunakan sebagai bahan kosmetik dalam bidang medis. Sifat kimia bismut terdapat 4 reaksi, yaitu pertama reaksi dengan air. Ketika bismut panas merah bereaksi dengan air untuk membentuk bismut trioksida. Yang kedua adalah reaksi dengan udara. Setelah pemanasan, bismut bereaksi dengan oksigen di udara untuk formulir trioksida bismut. Yang ketiga adalah reaksi dengan halogen, yaitu ketika bismut bereaksi dengan fluor untuk membentuk bismut fluoride, yaitu ketika bismut bereaksi dalam kondisi yang terkendali dengan halogen, fluorin, klorin, bromin, dan iodin bismut.
trihalides. Yang keempat adalah reaksi dengan asam, yaitu ketika bismut larut dalam asam sulfat pekat dan asam nitrat untuk membentuk larutan yang mengandung Bi. Reaksi asam sulfat menghasilkan sulfur, gas dioksida, dengan asam klorida dalam kehadiran oksigen, bismut klorida yang dihasilkan. Antimon merupakan unsur dengan warna putih keperakan berbentuk kristal padat yang rapuh. Daya hantar listrik konduktivitasnya dan panasnya lemah. Zat ini menyublim atau menguap dari fasa padat pada suhu rendah. Sebagai sebuah metaloid, antimon menyerupai logam dari penampilan fisiknya, tetapi secara kimia ia bereaksi berbeda dari logam sejati. Sifat kimia antimon terdapat 4 reaksi. Reaksi yang pertama reaksi dengan air, yang kedua reaksi dengan udara, yaitu ketika antimon dipanaskan akan bereaksi dengan oksigen di udara untuk membentuk trioksida antimon. Yang ketiga, reaksi dengan halogen. Reaksi dengan halogen antimon bereaksi dalam kondisi yang terkendali dengan semua halogen yang membentuk antimon dihalides. Reaksi keempat yaitu reaksi dengan asam. Reaksi dengan asam, antimon larut dalam asam sulfat pekat panas atau asam nitrat untuk membentuk larutan yang mengandung antimon. 3. Reaksi asam sulfat menghasilkan sulfur, gas dioksida. Antimon tidak bereaksi dengan asam klorida dalam ketiadaan oksigen. Manfaat dari antimon yaitu manfaat antimon ini dimanfaatkan dalam produksi industri semikonduktor, dalam produksi dioda dan detektor inframerah. Sebagai sebuah campuran logam semu ini meningkatkan kekuatan mekanik bahan. Manfaat yang paling penting dari antimon adalah sebagai penguat timbal untuk baterai. Kegunaan-kegunaan lain adalah campuran anti gores, korek api, obat-obatan, dan pipa. Oksida dan sulfida antimon, sodium antimonat dan antimon triklorida digunakan dalam pembuatan senyawa tahan api, keramik, gelas, dan cat. Antimon sulfida alami atau stibnate diketahui telah digunakan sebagai obat-obatan dan kosmetika dalam masa Bibel. Bahayanya antimon ialah antimon dan senyawa-senyawanya adalah toksik atau meracun. Secara klinis, gejala akibat keracunan antimon hampir mirip dengan keracunan arsen. Dalam dosis rendah, antimon menyebabkan sakit kepala dan depresi. Dalam dosis tinggi, antimon akan mengakibatkan kematian dalam beberapa hari. Unsur kimia yang ketiga yaitu arsen. Arsen, arsenik atau arsenikum adalah unsur kimia yang memiliki simbol AS dan memiliki nomor atom 33. Arsen ini adalah bahan metaloid yang terkenal bersifat beracun dan memiliki 3 bentuk alotropik yaitu kuning, hitam, dan abu-abu. Arsenik dan senyawa arsenik digunakan sebagai pestisida, herbisida, dan insektisida, dan dalam berbagai alloy. Arsen memiliki sifat-sifat. Yang pertama, arsenik mudah teroksidasi oleh udara pada suhu tinggi. Kedua, arsenik secara alami merupakan unsur yang bersifat mobile. Artinya, konsentrasi besar mungkin tidak akan ditemukan pada suatu tempat. Yang ketiga, arsenik merupakan anggota kelompok 5A tabel periodik yang mudah bersenyawa dalam unsur lainnya. Macam-macam senyawa arsen. Pertama, asam arsenat H3AsO4. Kedua, asam arsenit H3AsO2. Yang ketiga, arsen trioksida As2O3. Keempat, arsen trihidrida AsH2. Keempat, kadmium arsenida CD3AS2. Kelima, gallium arsenida GaAs. Dan keenam, timbal biarsenat PbHAsO4. Untuk kegunaannya, arsen memiliki banyak kegunaan, seperti dalam beberapa sektor industri, misalnya pengolahan kaca, tekstil, cat, pengawet kayu, dan amunisi.
Dalam sektor industri pertanian, senyawa ini digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat pupuk dan pestisida. Timbal biarsenat telah digunakan pada abad ke-20 sebagai insektisida untuk buah, namun mengakibatkan kerusakan otak pada pekerja yang menyemprotnya. Selama abad ke-19, senyawa arsen telah digunakan dalam bidang obat-obatan, tetapi kebanyakan sekarang telah digantikan dengan obatan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan unsur kimia yang bernama nitrogen. Nitrogen adalah suatu unsur kimia dan tabel periodik yang memiliki lambang N dan nomor atom 7. Unsur ini disebut sebagai zat lemas yang pertama kali ditemukan oleh dokter berkebangsaan Skotlandia Daniel Rutherford pada tahun 1772. Simbolnya yaitu N, nomor atomnya 7, massa atomnya 14.067, konfigurasi elektronnya itu He 2s 2p, titik lebur minus 240 derajat Celcius, titik dinding minus 195,8 derajat Celcius, bilangan oksidasi 5, 4, 3, 2, 1, min 1, min 2, dan min 3, oksidasi asam. Golongan 7. Golongan nitrogen ini golongan 15, fasenya itu gas, komposisinya adalah hampir 99% nitrogen mengandung air, kandungan udara biasa terdiri atas 79% nitrogen, 20% oksigen, dan 1% uap. Laju reaksi dan katalis reaksi nitrogen itu, maka perlu dipikirkan pemberian katalis supaya laju reaksi mampu berlangsung dengan cepat karena reaksi hidrogen dan nitrogen berlangsung sangat lambat. Banyak jenis katalis yang dipergunakan secara komersial di beragam pabrik, namun yang umum dipergunakan yaitu katalis besi dengan tambahan banyak promotor seperti oksidasi aluminium, zirkonium, silikon dengan konsentrasi 3% atau oksidasi kalium sekitar 1%. Terima kasih. Assalamualaikum.